Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita masih membahas mengenai vektor bagian yang kedua, yaitu tentang menentukan vektor resultan dengan metode analitis. Yang pertama, menentukan resultan vektor dengan rumus kosinus, di mana rumusnya adalah R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos alfa, di mana F1 ini adalah vektor pertama, F2 adalah vektor yang kedua, alfa adalah sudut apit antara kedua vektor. Kemudian yang kedua, menentukan resultan dengan cara vektor komponen. Vektor komponen sumbu X, rumusnya Fx sama dengan F cos alfa. Jadi untuk sumbu X, cos. Vektor komponen sumbu Y, Fy sama dengan F sin alfa. Untuk sumbu Y, sin. Kemudian besar vektor atau besar resultan vektor, yaitu F atau R sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Dan arah vektor tan alfa sama dengan Fy dibagi Fx. Nah, kalian harus tahu atau harus hafal sudut-sudut istimewa untuk mengerjakan soal-soal tentang vektor. Sudut-sudut istimewa ini terdiri dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 37 derajat, dan 53 derajat. Untuk sin 0 derajat, 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, sin 90 derajat 1, sin 37 derajat 3/5, sin 53 derajat 4/5. Dan cos 0 derajat 1, cos 30 derajat setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat setengah, cos 90 derajat 0, cos 37 derajat 4/5, cos 53 derajat 3/5. Jadi nilai sin dan cos bernilai sama pada sudut 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Sedangkan tan ini didapat dari sin dibagi cos. Tan 0 derajat 0, tan 30 derajat 1/3 akar 3. tan 45 derajat 1, tan 60 derajat akar 3, tan 90 derajat tak terhingga, tan 37 derajat 3/4, tan 53 derajat 4/3. Untuk soal yang pertama, diketahui dua buah vektor, masing-masing 8 Newton dan 6 Newton. Tentukan nilai resultan kedua vektor tersebut jika titik pangkalnya berimpit dan membentuk sudut 60 derajat. Diketahui dari soal, F1 sama dengan 8 Newton, F2 6 Newton, alfa atau sudutnya adalah 60 derajat. Jadi ini ya gambarnya, ini untuk vektor pertama, yang ini untuk vektor yang kedua, dan sudut apitnya adalah 60 derajat. Jadi yang ditanyakan di sini adalah resultan. Rumus yang digunakan adalah R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 kali cos alfa, sama dengan akar dari F1 tadi 8, maka 8 kuadrat,
F2 6, 6 kuadrat, ditambah 2 kali 8 kali 6 cos 60 derajat. Sama dengan akar dari 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36, 2 kali 8 16, 16 kali 6 96, dan cos 60 derajat adalah setengah. Sama dengan akar dari 64 tambah 36 100, 96 dikali setengah 48, jadi akar 100 tambah 48 adalah akar 148 Newton. Untuk soal yang kedua, vektor F1 sama dengan vektor F2 sama dengan 20 Newton dan F3 sama dengan 24 Newton diletakkan pada diagram Kartesius seperti pada gambar. Ini ya gambarnya. Sedangkan pertanyaannya, resultan ketiga vektor tersebut sebesar titik-titik Newton. Jadi sebelumnya kita lihat dulu sudut-sudutnya sudah dekat dengan sumbu X semua apa belum. Untuk vektor pertama, vektor F1 ini tidak usah kita uraikan karena dia sudah pada sumbu X. Sedangkan vektor yang kedua nanti kita uraikan dan kita lihat sudutnya ini terletak di dekat sumbu Y. Maka sudut yang terletak di dekat sumbu Y ini harus kita pindahkan dulu di dekat sumbu X dengan cara sudut ini kan bernilai 90 derajat. Jadi ini ke sini nilainya 90 derajat dikurang 30 derajat, maka sudut yang di dekat sumbu X ini adalah 60 derajat. Sedangkan untuk vektor F3 ini tidak usah kita pindahkan lagi sudutnya karena sudah dekat dengan sumbu X. Maka yang pertama, untuk gambar ini harus kita uraikan dulu vektor yang membentuk sudut. Di mana vektor F2 ini kita proyeksikan terhadap sumbu X sehingga menjadi F2X. Kemudian F2 ini kita proyeksikan terhadap sumbu Y menjadi F2Y. Kemudian yang vektor ketiga ini juga kita proyeksikan terhadap sumbu X menjadi F3X. Kemudian F3 ini kita proyeksikan terhadap sumbu Y menjadi F3Y. Nah, baru kemudian kita cari sigma Fx atau vektor-vektor yang terletak di sumbu X. Vektor-vektor yang terletak di sumbu X ini ada F1 yang berarah ke kanan, jadi nilainya nanti positif. Kemudian ada F2X berarah ke kiri dan nilainya negatif. Kemudian ada satu lagi F3X yaitu berarah ke kiri dan nilainya juga negatif. Sehingga sigma Fx sama dengan F1 dikurang F2X dikurang F3X. Sama dengan F1. Nah, karena 2X ini di sumbu X, maka dia jadi cos. Jadi min F2 cos 60 derajat. F3X ini di sumbu X juga cos dikurang F3 cos 60. Jadi F1 20, F2 20 cos 60 setengah, F3 24 cos 60 setengah. Jadi 20 kali setengah 10, 24 dikali setengah 12. 20 kurang 10 kurang 12 sama dengan min 2 Newton. Kemudian kita lihat sigma Fy. Di sumbu Y ini ada F2Y yang arahnya ke atas berarti positif dan ada yang arahnya ke bawah yaitu negatif F3Y. Maka sigma Fy sama dengan F2Y dikurang F3Y. Nah, karena di sumbu Y maka sin. Jadi F2 sin 60 dikurang
F3 sin 60 sama dengan F2 20 sin 60 derajat setengah akar 3, F3 24 sin 60 derajat tadi setengah akar 3, maka 20 kali setengah akar 3, 10 akar 3, 24 kali setengah akar 3, 12 akar 3, hasilnya 10 akar 3 dikurang 12 akar 3, yaitu min 2 akar 3. Dan yang terakhir kita mencari resultannya dengan rumus akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Sama dengan akar dari sigma fx kuadrat tadi min 2 kuadrat ditambah sigma fy kuadrat tadi min 2 akar 3. Jadi min 2 akar 3 juga dikuadratkan. Min 2 akar 2, 4. Min 2 kuadrat 4. Akar 3 kuadrat 3. Jadi akar dari 4. 4 kali 3, 12. 4 tambah 12 sama dengan di sini akar 16. Maka akar 16 adalah 4 Newton. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.